Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Zulfan Reza Saputra dan di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di matkul Framework Programming. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat suatu website atau aplikasi berbasis web dengan menerapkan CRUD, create, read, update, dan delete. Dan di sini saya sendiri membuat ini, membuat halaman website sederhana ini untuk tugas UAS tersebut. Jadi di halaman website yang saya buat ini temanya tentang seperti halaman untuk forum. Jadi halaman untuk orang-orang yang memiliki hobi atau kecenderungan yang sama. Jadi seperti itu. Dan di sini ada beberapa halaman. Jadi ada halaman home yang nantinya akan membawa ke beranda dari halaman ini. Terus ada karya yang nanti untuk ke halaman, mungkin untuk halaman posting karya atau halaman untuk portofolio karya-karya para member dan anggota di sini yang akan kita gunakan untuk menginputkan data para member. Jadi ketika member baru atau yang berkaitan dengan anggota akan dialihkan ke sini semua. Jadi di sini nanti kita akan lebih fokus di anggotanya karena di sini proses CRUD-nya ada di halaman anggota ini. Baik, pertama untuk masuk ke dashboardnya. Jadi jadi ini sebenarnya itu lebih seperti kayak halaman halaman untuk admin sendiri sebenarnya. Oke, jadi tanya kalau kita mau ke anggota, kita pasti nanti akan dimintain login dulu. Mari kita coba. Oke, login. Ini nama loginnya. Oke, kita coba. Nah, di sini halaman untuk menunjukkan data-data para membernya. Jadi di sini ada ini seperti ini. Di sini ada tiga inputan data. Jadi di halaman inilah salah satu proses CRUD itu terjadi seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu yang baru atau menginput data, kita bisa masukkan sini. Misal kita beri nama Oke, mari kita coba lagi. Tadi ada error sedikit karena
kita memasukkannya bukan kita memasukkannya karena untuk tahunnya bukan menggunakan angka, padahal di sini jelas-jelas kita harus menggunakan tahun, jadi cuman angka saja. Dan tadi karena modalnya tadi nggak terlalu kelihatan, jadi sekarang saya ganti seperti ini. Cuma sekarang mari kita masukkan alamat, misal Malang, tanggal lahir misal 2000. Nah, simpan. Nah, sudah bisa masuk. Dan misal kita ingin menggantinya, mungkin kita ingin mengganti ini untuk editnya. Jadi diedit kita juga bisa, ketika kita memilihnya, kita bisa langsung seperti ini. Bisa kita ganti saja seperti ini. Kita hapus atau ganti salah satu aja seperti ini. Oke, kita simpan perubahan. Nah, ini sudah. Jadi untuk update-nya juga udah bisa. Dan untuk hapus, ketika menghapus kita akan mendapatkan notif seperti ada yang tidak. Coba kita hapus ya. Nah, berhasil. Oke. Dan di sini seperti di sini ada spot ini yang ya. Dan itu ini tuh logoutnya kalau kita ingin logout. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana codingnya atau struktur codingnya. Jadi seperti biasanya kalau di Laravel menggunakan konsep MVC, model view controller. Jadi di sini saya juga seperti itu. Jadi ada model, ada view, dan juga ada controller. Jadi di sini berdasarnya untuk controllernya saya lebih memakai di sini saya untuk controllernya pakai ini. Di sini ada cukup banyak kontrol ya. Tapi di sini yang saya pakai adalah anggota controller, dimana di anggota controller ini proses-prosesnya terjadi. Jadi seperti ini. Di sini ini untuk indeks, untuk menampilkan halaman landing page-nya. Terus di sini ada grid. Ini grid juga bisa digunakan untuk menambahkan. Tapi karena tadi kita menggunakan jQuery atau tidak melalui pindah URL atau bagaimana, jadi kita hanya menggunakan store di sini. Nah, di store inilah yang tadi prosesnya di store ini ketika kita klik simpan, maka akan ke sini, akan mengeksekusi ini present create request all. Nah, ini lalu ada show, ada edit, ada update. Nah, yang update ini kita gunakan untuk ini, untuk action edit. Nah, jadi kita menaruhnya di simpan perubahan ini, di submitnya ini, dan di formnya ini kan ada actionnya. Jadi actionnya itu kita arahkan ke controller tadi, ke controller di kelas di function update. Setelah destroy, untuk destroy ini
untuk mengeksekusi ini. Ketika kita pencet hapus, ya yang akan dieksekusi itu yang sini. Nah, untuk ke arah sini karena MVC konsepnya, jadi kita nggak langsung menuju ke controllernya, jadi kita diarahkan dulu ke view ke route. Nah, ke routing. Jadi di routing inilah penentuan URL atau penentuan tujuan ketika ini disubmit atau ini diklik itu kemana. Jadi contoh ini route get ini. Jadi ketika kita cuman seperti ini misalnya, nah, seperti ini. Dia akan ke landing page. Nah, landing page-nya. Nah, itu jadi ketika browser memproses URL ini, yang dimana yang di routing ke sini, jadi browser ke routing ini, maka akan diteruskan ke view. Nah, view-nya itu di layouts.landing, di folder layouts, nah di folder layout, sebenarnya di folder view, di folder views, terus layouts, dan di folder landing. Nah, di sini. Di sini. Lalu dan di route sendiri saya hanya menggunakan sedikit ya, cuman home ini yang untuk ke landing page, home ini cuman ke wilayah home-nya saja. Untuk kalau masalah home dashboard-nya. Jadi saya kalau tidak salah ininya itu mengarah ke dashboard, jadi ke anggota langsung. Nah ini ke dashboardnya. Nah di sini saya belum menggantinya, jadi di dashboard masih dashboard biasa, bukan dashboard yang ke arah anggota tadi ya, belum saya ganti. Nah lalu untuk route resource-nya tadi yang ketika kita menggunakan anggota tadi, nah itu mengarahnya itu ke arah sini, diarahkan ke sini. Kenapa route-nya berbeda dari tidak menggunakan get atau menggunakan apa? Karena di resource itu sudah otomatis langsung semuanya. Jadi kita bisa mengeceknya itu di sini. Artisan. Di sini nanti akan ada daftar routing seperti yang sudah jadi di sini, yang sudah terrecord dalam folder web PHP ini. Nanti di anggota ini itu sudah ada termasuk kelas-kelasnya tadi, dimana kelasnya seperti tadi ada create, ada delete, create, ada destroy, ada update, ada edit. Nah ketika kita menggunakan resource nanti otomatis itu seperti ini, anggota.create. Nah ini kita menggunakan ini .create, anggota.show. Jadi namanya itu tergantung dari sini dan dari kelasnya. Oke. Untuk files view-nya juga lumayan banyak. Di sini saya sebenarnya menggunakan banyak template, jadi saya menggunakan yang mana yang
merasa cocok saja. Jadi banyak trial dan error, banyak mencobanya. Terus di sini juga ada, nah ini untuk ini. Jadi untuk mungkin kita bisa fokus ke bagian CRUD nya saja. Untuk bagian CRUD nya di sini berada di admin, di index. Nah ini di indeksnya, indeks ini. Nah untuk master template-nya, untuk master layout-nya itu ada di layout admin 2. Layout admin 2. Nah ini di layout admin 2 ini. Nah ini untuk apa? Ini untuk template-nya, untuk template statisnya. Jadi kita tidak perlu mengganti-gantinya, itu ada di sini. Dan seperti tadi, kayak yang di home tadi belum saya ganti tadi, karena belum saya ganti ke sini, belum saya ganti ke admin 2 kan tadi kalau salah. Untuk halaman home-nya itu kalau tidak salah di sini. Di sini. Nah, di mana dia masih menggunakan yang admin, bukan yang admin 2. Nah, lalu itu untuk view-nya, untuk view, dan di sini juga ada modelsnya. Di sini ada 3 model: anggota model, dosen, dan user. Dan untuk yang saya gunakan ada di dosen ini. Jadi model itu seperti tempatnya untuk database, untuk menghubungkan ke database. Nah ini dosen ini protected table dosen. Nah ini untuk table ini yang menghubungkan ke tabel dosen. Oke, coba buka. Jadi model itu seperti itu, menghubungkan file dengan database-nya, seperti itu. Nah ini untuk protected available ini, jadi ketika kita meng-create atau menambahkan atau mengupdate, jadi dibutuhkan ini tempatnya. Jadi ini untuk masukkan ke mana kolom-kolomnya. Jadi kalau tidak diatur di model, itu juga tidak akan bisa masuk. Nah di sini ini di project T1 ini, nah di tabel dosen sini. Nah tabel dosen inilah yang terhubung dengan modal dosen ini. Terus nama ini itu nama kolom-kolomnya, tidak ada nama, alamat, dan TTL. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk terakhir kita akan pergi ke halaman indeks. Nah di halaman indeks ini, yang tadi saya katakan, di halaman indeks ini master template-nya itu menggunakan admin 2, dan ini untuk kontennya. Oke. Nah ini untuk di card header ini untuk menampilkan tabel ya. Ada ID, nama, alamat, tahun, dan agent. Di sini ada ID, nama, alamat. Itu yang ini, yang ID itu ini, terus nama, alamat, tahun. Terus untuk buttonnya, nah ini untuk buttonnya, ini untuk button edit, ini, dan itu untuk button delete. Kita menggunakan for each untuk menampilkan datanya ya, karena tiket. Oke. Terus nah kita kan
untuk di sini itu kita menggunakan modal. Jadi button edit sama button hapus itu nanti akan terhubung dengan modal itu kayak pop-up tadi itu ada di sini modalnya. Nah, ini di sini nama modal create, ini untuk modal nambah, untuk modal create. Nah, ini modal create, ini edit, ini hapus. Nah, seperti itu. Ini tambah data anggota CSR field ini untuk membuat agar data lebih aman. Di sini kita include like a form. Oh ya, jadi di sini formnya saya pisah. Jadi ketika kita memasukkannya tidak terlalu banyak coding mungkin ya. Jadi kita include dari sini, include layout form di folder layout dan di form. Nah, di sini. Jadi kita enak lebih di sini. Dan untuk ini di modal. Nah, form actionnya itu kita menggunakan ini route. Jadi untuk menulis routing yang menggunakan resource tadi, yang contohnya seperti karena resource cuman seperti ini doang. Nah, itu untuk penulisannya itu seperti tadi. Kita bergantung pada namanya di sini. Nah, anggota apa mungkin, atau anggota atau apa. .update, .destroy, .edit, seperti itu. Nah, ini di sini. Jadi modal create itu akan mengarah ke anggota store dengan metode post. Nah, tadi. Dan untuk modal edit ini sama ya, menggunakan untuk di route ke anggota update dan ke anggota .update dengan kelas edit. Nah, metode post. Nah, di sini kenapa ada ini metode field page ini? Tentunya karena di dalam routing resource tadi, di sini anggota update itu hanya menerima put dan patch. Jadi post ini tidak bisa. Jadi untuk memperbolehkan post agar bisa itu kita menggunakan ini metode patch. Nah, terus ini untuk model hapusnya. Nah, sama di model hapus ini juga sama seperti yang sebelumnya, seperti model-model yang lain. Nah, ini hapus data anggota, ini untuk namanya. Nanti kalau di sini menggunakan di model hapus ini kita menggunakan delete, karena di sini juga hanya cuman memperbolehkan satu metode, itu metode delete. Ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini, untuk ketika update atau menghapus, kan kita bisa langsung kita bisa langsung menangkap salah satu ini saja, enggak ini. Ketika kita memilih nomor satu, jadi ya cuma data nomor satu doang yang cuma data nomor satu saja yang akan kita hapus, yang akan kita edit. Nah, itu kita menggunakan jQuery. jQuery-nya itu ada di admin 2. Nah, di sini ada di bawah. Nah, ada di sini. Nah, ada di sini. Ya. Kita menggunakan ini edit ini untuk nama modelnya. Ini show ketika modelnya terlihat, var button nama alamat, ini tuh nama variabel. Terus di button data ini ini tuh data nama seperti ini. Jadi ini tuh digunakan tuh ini, kan ini edit ya. Kalau di edit tuh kan kita mau mengedit kan, nah ada data yang udah tersimpan. Jadi untuk menunjukkannya itu kita tadi menggunakan ini button namanya. Nah, button namanya itu ada di sini. Untuk mendeklarasikannya untuk mendeklarasikannya itu kita di sini di button untuk menampilkannya. Nah, di button ini kita tambahkan seperti ini. Ada data ID ini, terus ada data nama dan seterusnya. Jadi ini itu dideklarasikan agar bisa ditangkap
di sini. Nah, agar bisa ditangkap di sini. Terus lalu di dalam modal nanti, nah, modal find, modal akan menemukan ini modal body dengan ID, nama, alamat, TTL, dan anggota ID. Nah, jadi ketika kita memilih ini bisa langsung memilih data nomor 2 atau data nomor berapa yang kita pilih. Nah, sama halnya dengan di sini juga. Nah, di sini ini sama. Jadi kita menangkapnya itu pakai itu. Dan untuk apa? untuk ID, karena kita kan di sini kan tidak ada ID. Di sini di apa? Yang kita tangkap kan ID. Terus kita tidak menunjukkannya. Jadi kita menggunakan inner hidden. Sebentar, mana inner hiddennya? Nah, ini ada input type hidden. Nah, ini itu digunakan agar bisa menangkap ketika kita memilih ini. Nah, kita bisa ketika menyimpan perubahan nanti bisa langsung diarahkan ke data ID dengan ID 1. Jadi itu seperti kayak select bintang 1, select bintang yang mana itu. Kita gunakan itu. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi tugas UAS Framework saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.